Keluarga Indonesia, mari bersama membangun keberfungsian paripurna. Belajar terus dan terus belajar di ruang belajar Al-Jauzi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbau. Kali ini kita masih mengupas tentang isu kesehatan mental, kaitannya dengan stres dan kondisi-kondisi yang berpotensi bisa menyertai stres tersebut, ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, antara lain konsep tentang depresi, kemudian konsep tentang kecemasan atau anxiety, lalu konsep tentang vicarious trauma dan lain-lainnya. Ikuti terus video pembelajaran ini. Konsep yang akan dibahas pertama adalah tentang depresi, yaitu gangguan psikologis yang secara berkepanjangan ditandai dengan rasa tidak ada semangat, ngurung diri, dan yang paling membahayakan adalah terus-menerus hidup dengan pikiran negatif, ya. Yang mana konsep ini sering dikenal dengan ruminasi, yaitu memikirkan sesuatu secara mendalam dan terus-menerus yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi penderita. Tanda depresi lainnya adalah rasa rendah diri yang amat sangat, hilangnya sukacita, kemudian hanya ingin berbaring-baring saja di tempat tidur mungkin, ya. Perubahan pola tidur, malam nggak bisa tidur, siang jadi ngantuk jadi tidur, dan lain-lain. Penuh kesedihan dan juga rasa lelah yang amat hebat. Beberapa penyebabnya antara lain sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, yaitu stresor, ya. Dalam hal ini adalah stressful event, suatu kejadian yang dianggap itu mengakibatkan stres, dianggap menjadi penyebab stres. Lalu perubahan besar dalam hidup yang mungkin tidak bisa dia kendalikan, kemudian kehilangan sesuatu atau seorang yang sangat berharga, dan juga kecanduan narkoba atau miras juga bisa menjadi pemicu depresi. Ya, selanjutnya adalah gangguan yang serupa dengan depresi atau berkaitan erat adalah bipolar, ya. Bi itu dua, perpindahan dari dua kondisi, yaitu dari kondisi depresi ke kondisi manik, atau dari kondisi manik kembali ke kondisi depresi, ya. Kalau depresi tadi ciri-cirinya sudah kita bahas, maka manik ditandai dengan energi, aktivitas berlebih, energi yang kuat, serta disertai dengan euforia, ya. Jadi perilaku meledak-ledak, ya, ceroboh, berbahaya, serta cenderung lepas kendali. Dan gangguan bipolar, nah, ini dikatakan bipolar karena ada pindah-pindah nih, ya, dari depresi ke manik, manik ke depresi, dan sebaliknya. Tentu ini segera membutuhkan penanganan khusus, ya. Baik, selanjutnya lompat dari depresi kita masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu kecemasan, ya. Kecemasan ciri utamanya adalah amat sangat terkait dengan apa yang dipikirkan akan menimpanya di kemudian hari. Jadi ada kecemasan yang amat sangat terhadap apa yang akan menimpanya di kemudian hari. Kemudian yang bersangkutan berpikir tidak akan sanggup menghadapinya dengan baik, ya. Biasanya disertai dengan kondisi fisiologis seperti detak jantung meningkat, tangan berkeringat, tegangan anggota badan, dan lain-lain. Ada kecemasan merupakan payung dari 3 gejala di bawahnya. Yang pertama adalah generalized anxiety disorder. Jadi kecemasan yang tidak biasa, kecemasan yang di luar batas, itu ditandai dengan rasa khawatir yang tidak terkendali, ya. Kemudian post traumatic stress disorder. Nah, terutama ini muncul ketika seorang telah mengalami trauma tertentu, telah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Kondisi mungkin kekerasan fisik atau kekerasan emosional, hal-hal lainnya yang kemudian ini masih terus berbayang, yang bersangkutan masih terus menghayati, seakan-akan terjadi lagi, seakan-akan tidak bisa hilang dari pikirannya, dan lain-lain. Makanya disebut post traumatic stress disorder. Yang selanjutnya adalah panic disorder, ya. Kepanikan mendadak yang sangat sulit dikendalikan, ya. Kekhawatiran, kepanikan yang amat sangat sehingga yang bersangkutan sulit mengendalikannya, seperti takut mati yang amat sangat dan lain-lainnya, ya. Yang tentunya ini segera memerlukan penanganan khusus. Iya, gejala selanjutnya adalah burnout, ya. Burnout versus trauma. Kalau trauma merupakan suatu dosis stres tunggal dan besar, sedangkan burnout keterpaparan stres yang terus-menerus, ya. Jadi mungkin tidak terlalu besar, tapi terus-menerus sehingga terjadi burnout, ya. Ciri utamanya kelelahan emosional, fisik, hilang semangat, dan lain-lain. Intinya adalah
merasa gagal dan kehilangan harapan. Merasa gagal dan kehilangan harapan untuk dapat berubah atau dapat berpindah pada kondisi yang lebih baik. Dan burnout dalam hal ini tidak selalu berasal dari pekerjaan ya, namun bisa berasal dari banyak situasi kehidupan lainnya. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah compassion fatigue atau sering disamakan dengan vicarious trauma, yang intinya adalah penyerapan emosi negatif orang lain ya, yang dapat berasal dari seringnya mendengarkan pengalaman traumatis atau negatif orang lain, atau karena menangani orang-orang yang mengalami trauma sehingga yang bersangkutan menghayati trauma itu dialami sendiri. Ini disebut dengan vicarious trauma ya, bagi mereka yang sering berhubungan dengan orang-orang atau klien yang mengalami trauma. Itu ini wajib dihindari dengan baik dan wajib dikendalikan dengan baik. Demikian seluruh pembelajaran kita, isu stres, kesehatan mental, dan gejala-gejala yang seringkali menyertainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan bahwa agama mengajarkan kebaikan, bahwa kita diharapkan fenomena ya, kondisi nyata, fakta sosial. Sebagai calon wirausaha sosial